Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Fauziah di R021714, prodi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Universitas 11 Maret Angkatan 2017. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian Skill Komprehensif 2 tahun 2020. Dari studi kasus yang ada, maka dapat kita tentukan langkah diagnosis penyakit akibat kerja. Langkah pertama diagnosis PAK yaitu menentukan diagnosis klinis dengan 1. Anamnesis. Anamnesis dapat dilihat dari riwayat pekerjaan. Jenis pekerjaannya yaitu pengeleman sepatu dengan masa kerja sudah 10 tahun dan lama kerja 8 jam per hari. Riwayat keluarga, ibu penderita menderita diabetes sudah 3 tahun. Riwayat penyakit yang pernah dialami pekerja yaitu tidak ada. Sedangkan keluhan yang dirasakan oleh pekerja adalah baal atau mati rasa pada jari-jari tangan kanan. Riwayat perjalanan penyakit, keluhan memberat sejak 5 tahun yang lalu. Diagnosis klinis yang kedua dengan pemeriksaan fisik yaitu pemeriksaan secara menyeluruh pada tubuh pekerja yang menitik keberatkan pada fungsi sensorik, motorik, dan otonom pada tangan. Beberapa pemeriksaan atau tes yang dapat dilakukan yaitu Tinel Sign, Pallen Test, Pressure Test, dan yang lainnya. Diagnosis klinis ketiga dengan pemeriksaan penunjang yaitu ada pemeriksaan radiologis, pemeriksaan elektrodiagnosis, dan pemeriksaan laboratorium yaitu dengan memeriksa kadar gula darah maupun kadar hormon tiroid. Langkah diagnosis yang kedua yaitu menentukan pajanan. Menentukan pajanan dapat dilihat dari sumber pajanan. Sumber pajanan yang ada adalah gerakan berulang dan lem yang mengandung benzena. Selanjutnya, deskripsi pekerjaan. Pekerjaan pengeleman sepatu yaitu pekerjaan dengan menggunakan gerakan berulang atau repetitif dengan alat yang digunakan wascat atau kadang dengan menggunakan jari tangan secara langsung untuk mengeratakan lem pada sepatu. Dan saat bekerja, pekerja tidak menggunakan APD, masker maupun sarung tangan. Periode pekerjaan yaitu 8 jam per hari dengan bahan yang digunakan lem yang mengandung benzena untuk mengelem sepatu. Langkah diagnosis ketiga yaitu hubungan pajanan dengan penyakit. Pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang berulang atau repetitif sehingga dapat menyebabkan pembengkakan pada tendon yang dapat menekan syaraf median. Apabila syaraf median tertekan, maka dapat mengakibatkan cedera pada syaraf median yang dapat menimbulkan keluhan-keluhan seperti baal atau mati rasa. Keluhan yang dialami pekerja dapat diperparah dengan adanya paparan benzena dari lem sepatu yang digunakan. Langkah diagnosis keempat yaitu jumlah pajanan. Jumlah pajanan dapat dilihat secara kualitatif maupun kuantitatif. Kualitatif dapat dilihat dari masa kerja yaitu 10 tahun dan lama kerja 8 jam per hari dengan tidak menggunakan APD sarung tangan maupun masker serta cara kerja dan proses kerja yang cukup tinggi. Sedangkan kuantitatif dapat diketahui dengan pengukuran terhadap kadar benzena yaitu 1 ppm. Langkah diagnosis yang kelima yaitu faktor individu berperan. Riwayat penyakit dari keluarga yaitu ada diabetes, riwayat alergi tidak ada, dan penyakit penyerta juga tidak ada. Langkah diagnosis keenam yaitu faktor lain di luar pekerjaan. Pajanan lain yaitu berasal dari pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh pekerja. Langkah diagnosis ketujuh yaitu menentukan diagnosis PAK. Menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang PAK, bahwa untuk mendiagnosis PAK harus berdasarkan surat keterangan dokter dan dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja. Sekian video yang dapat saya sampaikan.